Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sejuk ini kembali kita bisa berkumpul bermajelis ilmu pasca Ramadan dan Idul Fitri. Semoga majelis ini dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semua diperjumpakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insyaallah akan memberikan syafaatnya kepada kita yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan materi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin. Semoga kita sama-sama dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari adab-adab melaksanakan ibadah haji dan umrah. Adab-adab dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. InsyaAllah mungkin ada di antara kita kurang dari 2 bulan lagi akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Adapun umrah sekarang sudah menjadi hal yang lumrah ya. Dulu mungkin sulit orang mau berangkat umrah, sekarang Masya Allah bahkan menjadi tren ya, umrah. Baik, agar ibadah haji dan umrah menjadi ibadah yang sempurna, maka harus memperhatikan adab-adab yang diajarkan khususnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang biasa kita baca tertuang kurang lebih 30 hal adab yang mesti diperhatikan oleh para jamaah haji. Yang pertama, kami langsung mulai saja, dan paling utama yaitu al-ikhlas wan niyatus salihah. Ikhlas, yani mungkin hal yang biasa disampaikan, tapi ini yang paling sulit dilakukan. Jangan sampai berangkat haji berhari-hari di sana, nunggunya juga sudah puluhan tahun, biayanya sudah keluar puluhan juta. Ketika di akhirat nanti dia bertanya sama malaikat, mana catatan ibadah haji saya? Ndak kate. Kata malaikat, gak ada Pak. Loh, bukan kan saya haji tahun sekian. Iya, Anda haji tapi bukan karena Allah.
Mungkin karena nak nyalon, lumayan di bannernya ada H titik. Ada, tidak sedikit yang begitu. Ada juga orang berangkat haji mungkin karena status sosial, wong sugih di kampungnya. Ndak enak wong kampung ngomong terus, masa wong sugih ndak haji, berangkat belah. Ada juga. Ini adab yang pertama, luruskan niat, jangan sampai salah niat. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah, walillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, at-taubatun nasuh, taubat nasuha. Sebelum berangkat haji, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, dan mintalah maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti. Balikkan hak-hak orang yang mungkin pernah kita ambil. Taubat, kosongkan kita, ya, gelas kita dari dosa-dosa. Mengapa Ustaz? Ya, salah satu yang mungkin, Pak, ya, ini sedikit cerita saja. Kami ya, biasa menjadi tour leader atau pembimbing. Pada salah satu kesempatan kami bimbing umrah, bahkan ada satu jamaah suami istri, Pak, selama umrah tidak pernah ke masjid. Satu kamar dengan saya. Sudah dinasehatin, sudah dimotivasi, dan bawaannya selimutan, padahal sehat. Ya, saya nggak mau menerka-nerka, cuma kalau ada dosa apalah. Dan tidak hanya itu, kesempatan masuk raudhah kan sekarang sulit, Pak. Ada harus tasrih dan sebagainya. Kami itu hampir tidak dapat, hampir nggak dapat. Akhirnya dapat sehari sebelum pulang, keluar nama-nama kami. Jam 2 malam, semangat semua jamaah, akhirnya dapat. Dio ini dak galak lah, sudah diusahakan, diajak, udah lama, ndak Ustaz, aku di rumah di kamar Astagfirullahaladzim. Unik, Pak, unik sekali. Sampai kami itu bertanya-tanya dengan kamar, kenapa wong ini? Dia sholat di kamar itu sholat, tapi kalau ke masjid ibadah ya tidak galak. Mungkin salah satunya, yang pasti ada hijab, yang pasti ada hijab, hidayah Allah untuk menyemangati dia ibadah, terhijab oleh sesuatu dan tidak ada lain. Hijabnya hanyalah dosa. Kalla bal rana ala qulubihim, ada ran di dalam hatinya. Apa penyebabnya? Wallahu a'lam. Maka dari itu biasanya kami menganjurkan untuk pribadi dan kita semua untuk sama-sama bertaubat sebelum ke tanah suci itu. Ya, semoga hijab itu hilang sehingga hidayah Allah itu datang, semangat ibadahnya juga ya bisa datang. Maka yang kedua, upayakan jamaah haji betul-betul minta ampun sama Allah, taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang juga menjadi alasan, karena tidak sedikit orang yang berangkat haji tidak pulang, meninggal dunia. Kalau dia sudah taubat, sudah minta maaf sama emaknya, mungkin punya salah sama emaknya, sama bapaknya,
mungkin punya salah sama kawannya, tetangganya, dan lain sebagainya. Kalaupun nanti meninggal di tanah suci, alhamdulillah sudah punya tanggungan lagi. Ya. Yang berikutnya terkait umrah, al-hirsu 'alal umrati fi Ramadan. Upayakan bisa umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji. Bahkan dalam riwayat yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i, setara dengan haji bersamaku. Jadi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar sih Pak, mengapa pahala umrah di bulan Ramadan besar? Memang ujiannya juga berat. Puasa, panas. Yang pasti ziham, padatnya luar biasa. Saya sedikit cerita, kebetulan Ramadan kemarin kami berangkat umrah. Itu umrah yang pertama mulainya jam 10 malam, baru bisa mulai tawaf. Selesainya 2:30. Biasanya cuma 2,5 jam, ini sampai 4,5 jam. Lah jalannya tidak bisa cepat-cepat, penuh. Apalagi kalau siang, hausnya luar biasa, berdesak-desakan, panas. Wajar kalau ibadah hajinya, ibadah umrahnya, pahalanya lebih daripada umrah di bulan-bulan yang lain. Belum lagi nanti, khususnya untuk orang Indonesia kan, ada sedikit kendala terkait makanan, terutama kalau mau buka puasa di Masjidil Haram. Kan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bukaan puasa disiapkan Pak. Tapi bukaan itu tidak sesuai dengan lidahnya orang Indonesia. Alhamdulillah kami bisa, karena mungkin dulu lama di Mesir, jadi biasa Pak. Tapi saudara-saudara jamaah saya termasuk bingung. Bingungnya apa? Kalau ikut buka puasa di Masjidil Haram, bukaannya cak itulah. Nanti habis maghrib harus balik, makan dulu. Habis makan balik lagi. Nah, itu saja sudah melelahkan sekali itu Pak, bolak-balik. Mungkin sedikit cerita bukaan puasanya itu Pak ya. Bukaan puasanya itu dikantongi, isinya baju putih, kurma, ini masih mending nih. Nah, ada namanya kalau bahasa kitanya yogurt, susu yang dikentalkan gitu Pak ya, asam rasanya. Nanti dicampur dengan bumbu rempah-rempah. Saya baca di situ ada kamun, kamun itu kayak kari, dicampur dengan ekstrak dari lemon, ada semacam lada hitamnya, dicampur situ, ditaruh di yogurt itu, aduk-aduk, colet pakai roti. Tidak masuk orang Indonesia, pedio katanya. Dan memang tidak masuk. Saya perhatikan, tengok kanan kiri, hampir nggak ada orang Indonesia itu kalau sudah buka puasa. Paling 1-2 itu pun habis makan, cuma makan kurmanya saja, itunya nggak dimakan. Padahal bagi orang sana itu makanan enak sekali itu. Kopinya juga cak itulah. Pokoknya kalau standar kita tidak masuk lah. Nah, itu yang membuat jamaah kami kewalahan. Satu sisi mereka mau dapat sholat maghrib berjamaah, akhirnya nunggu berjamaah. Habis sholat maghrib harus pulang dulu makan, kaget balik lagi. Sedangkan kita yang sudah biasa kan, sejak zuhur sudah i'tikaf, bahkan sejak pagi sampai pulang tarawih baru pulang ke rumah. Nggak apa-apa, nggak makan yang disiapkan hotel. Makanya berat umrah di bulan Ramadan, berat, maka pahalanya pun besar. Saran saya sih kalau orang yang baru pertama kali berangkat dan kayaknya agak milih-milih makannya, ininya, fisiknya, janganlah di Ramadan.
Rata-rata jamaah kami itu setelah 4 hari demam galau. Demam galau. Berat ya memang. Dari 45 jamaah yang kami bawa, 44 sakit galau. Luar biasa. Baik. Yang berikutnya memperhatikan adab safar. Ya, dan ini kalau tidak salah sudah sempat kami jelaskan adab-adab safar. Ya, di antaranya ya tunaikan hutang. Sebelum berangkat haji, bayar hutang dulu. Kalaupun tak sanggup, minimal pamit sama yang punya hutang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mak mana nak bayar hutang apa? Nah, itulah Pak Haji. Langsung ditembak aja. Ini alhamdulillah aku ini dapat panggilan. Insyaallah kalau tidak ada halangan 2 bulan lagi aku berangkat. Nah, aku ini kan punya hutang sama Pak Haji. Mohon maaf nih, mohon maklumnya. Kayaknya aku belum bisa bayar, tapi insyaallah balik dari haji aku ada rezeki aku bayar. Nah, ini orang yang beradab, ini haji yang beradab, Pak. Ini utang, Pak, utang ado. Berangkat haji tidak ngomong-ngomong, nyelonong bayi berangkat. Kira-kira apa yang ada di hati orang yang menghutangi tadi, Pak? Pasti ya dikatakan pasti mungkin berlebih. Besar kemungkinan suudzon. Mak mana lah wong ini punya utang cuma 2 juta. Lah 2 tahun tidak dibayar-bayar, sekarang berangkat haji. Sekeluarga pula. Nah itu. Lebih daripada soal perasaan adalah soal nasibnya di akhirat. Karena hutang ini besar, luar biasa sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Diampuni dosa orang yang mati di medan perang. Jadi orang yang ikut jihad mati di medan perang, meninggal, tercabik-cabik tubuhnya, berdarah-darah tubuhnya, akan diampuni semua dosanya. Yughfar, diampuni semuanya, illa ad-dain, kecuali hutang. Syahid saja kalau punya hutang nggak diampunin dosanya, apalagi orang biasa. Berat sekali. Wa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rohnya orang mukmin akan terkatung-katung, tak kunjung masuk surga sampai hutangnya dibayar. Makanya adabnya safar salah satunya adalah pamit. Syukur-syukur bisa bayar hutangnya. Yang berikutnya isti'dzanul walidain, pamit sama wong tua. Wa kitabatul wasiyah, tuliskan wasiat. Apalagi yang sudah sepuh ya, sebelum berangkat tulis wasiat terkait hartanya. Nak diapo ke harta yang nak ditinggal itu. Kalau ninggal di Mekah, ninggal di Madinah, tulis. Nak dikumpulkan anak-anaknya, tolong dituliskan kalau bapak ninggal silahkan harta itu jadi waris, tapi bapak minta sepertiganya tolong diwakafkan atas nama bapak. Misalnya ada tanah skapling di sana, tolong dijual kage, kalau laku tuliskan sumbangkan ke masjid atas nama bapak. Wasiat. Kemudian istikhlaf ahadin ala ahli, menitipkan anak yang ditinggalkan kepada keluarga, kepada tetangga. Wah Pak De, aku nak berangkat haji mungkin 40 hari, aku nitip anak-anak aku ya, tolong ditengoki, tolong dipantau. Itu pamit. Kemudian juga wattazawwud bima yakfihi huwa min nafaqatil halal. Ini wa tarkin nafaqatil kafiyati lahum. Ninggalkan uang nafkah untuk orang yang ditinggalkan. Jangan sampai dia enak-enak berangkat haji, anaknya di sini minta-minta makan, tak bisa. Makanya di salah satu tafsir makna istita'ah,
Makna mampu dalam ibadah haji ada tidak sekedar dia bisa berangkat dan bisa pulang, tetapi ada sebagian hartanya yang bisa dipakai untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan. Kalau belum cukup, belum mampu namanya. Berangkat haji tapi wongnya yang di rumah istrinya mungkin atau anak-anaknya sampai tidak makan, itu belum dikatakan mampu. Dan lain sebagainya. Ya, adab-adab safar juga berlaku. Termasuk soal safarnya seorang perempuan. Ya, safarnya seorang perempuan. Alla tusafira al-mar'atu lil hajji wal umrati illa ma'a dhi mahram. Nah, ini sebetulnya perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Boleh enggak sih perempuan berangkat haji sendiri atau umrah tidak pakai mahram? Khilaf di antara ulama. Mayoritas tidak membolehkan, harus bersama dengan mahram. Di antara dasarnya wala tusafir al-mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram. Datang seorang laki-laki ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni katabtu fi ghazwatin kadza wa kadza." Ya Rasulullah, istriku nak berangkat haji, aku ndak pacak nemeninya karena aku nak jihad. Ada kewajiban jihad yang harus aku tunaikan. Apa kata Rasulullah? Intalik fahujja ma'amra'atik. Balik baik, hajilah sama istrimu, ndak usah jihad. Itu yang digunakan mayoritas ulama untuk melarang seorang wanita berangkat haji tanpa mahram. Tetapi dalam mazhab Imam Malik dibolehkan perempuan berangkat tanpa mahram dengan syarat ada bersama rombongan wanita-wanita baik dan ada jaminan keamanan dalam safar. Aman. Ini juga ada dasarnya. Dasarnya adalah ketika Nabi bercerita sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti akan ada seorang wanita berangkat dari daerah Irak situ, ya, daerah Persia situ, berangkat ke rumah Allah, ke Masjidil Haram, tidak takut dengan siapapun. Nah, hadis ini sebetulnya tidak dalam konteks ibadah haji. Nabi hanya bercerita nanti suatu hari rasa aman di wilayah Islam itu akan tersebar. Dulu kan orang nak safar, nak berdagang takut Pak, ada pembegal, ada macam-macam. Tapi nanti kalau Islam sudah kuat, Islam sudah menyebar, rasa aman akan terjamin di seluruh wilayah umat Islam, sampai-sampai ada seorang perempuan bisa berangkat haji dewean, tidak takut dengan siapapun. Hadis ini menurut Imam Malik ada isyarat boleh haji dewean, asalkan ada rasa jaminan keamanan. Kalau madhab yang lain mengatakan itu hadis cuma kabar gembira, bukan syariat untuk orang berangkat haji sendirian. Ya usahakan pakai mahram lah, itu keluar dari segala khilaf. Upayakan selama masih bisa membawa mahram, bawa mahram. Yang berikutnya, ta'allum kulli ma yata'allaku bi ahkamil haji wal umrah. Harus mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah, dan juga berkaitan dengan ibadah-ibadah dalam kondisi safar. Wah, ini penting sekali tapi sering diabaikan.
Orang berangkat umrah cuma modal uang saja sudah dikasih buku panduan dari travel misalnya, tapi tidak dibacanya. Sekalinya ada pembimbing tidak ngerti hukum lah. Dan itu terjadi Pak, ya, banyaklah pengalaman yang begitu. Saya pernah bawa jamaah misalnya berangkat umroh, namanya rame, saat tawaf dia mungkin kehilangan rombongan, lepas dari rombongannya. Seharusnya kan dia tahu harus melengkapi sendiri saja 7 kali, karena bingung balik, baru 3 putaran balik. Sesampainya di hotel kami kehilangan, lu mana jamaah kita ini? Kita cari, rupanya lah tidur di hotel. Lu bapak napo? Ayahku bingung Ustaz. Balik bae. Mending kalau balik masih pakai ihram, balik mandi pula, melakukan pelanggaran umrah. Sesederhana itu dia batalkannya, padahal masih dalam kondisi ihram, belum tahallul, belum selesai, karena tidak ngerti. Ada juga jamaah yang selama di Mekah jamak takdim, jamak sholatnya lah. Kita sudah kasih tahu, belajar, orang yang berangkat ke suatu daerah untuk safar, jika pada daerah yang dia tuju sudah niat lebih dari 3 hari, maka sesampainya di tempat itu nggak boleh lagi jamak, karena sudah dianggap sebagai muqim. Dan dia tahu berapa harinya kan sudah dari program travel. Oh dia ini nak di Mekah 7 hari, nak di sini 6 hari. Lah tahu. Dia jamaah. Ini penting, jangan sampai uang sudah keluar 30 juta, 35 juta, sekian juta karena nggak ngerti tata cara tadi. Akhirnya tidak dapat pahala, sia-sia. Dan juga mempelajari yang sunnah-sunnah Pak, ya jujur saja Pak ya. Banyak, saya Ramadan kemarin kan i'tikaf, banyak i'tikaf lah dengan jamaah. Ada jamaah itu tidak tahu dia tuh harus ngapain selama i'tikaf. Jadi panjang dia, mohon maaf nggak bisa baca Quran, tidak bisa sholat sunnah yang lain. Aku sarankan Pak, coba kita sholat, mumpung di sini, sholat tasbih misalnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Mak mana? Nah, tidak tahu dia. Dan banyak hal-hal yang sebetulnya sunnah baik, tapi dia tidak. Nah, ini penting. Kemudian at-tazawwud bima yakfi min nafaqatil halal, berbekal harta yang cukup selama di perjalanan sana. Kalau orang Indonesia insya Allah aman kalau dia pakai. Tapi yang jadi masalah adalah, saya pernah bertanya langsung dengan beberapa negara, berangkat itu berangkat baik Pak, untuk makannya tidak katik dia, tidak pakai hotel. Akhirnya apa? Minta-minta. Dan sekarang kan lagi tren juga umrah backpacker, umrah dia bagus kalau dia bisa lincah, ya. Tapi kalau tidak bisa, itu hanya menyusahkan saja. Saya punya jamaah umur 60 berangkat dengan kawan-kawannya, rata-rata umurnya di atas 60-70, berangkat dewek sampai sana bingung, tidak nyewa hotel, tidak nyewa apa, akhirnya makan numpang dengan yang lain. Kalau nggak bisa jangan, tapi kalau bisa alhamdulillah, itu bisa mengurangi kos biaya umrah, ya. Yang berikutnya memperbanyak bagi-bagi sedekah dengan rombongan. Nah, kalau Bapak termasuk jamaah yang hartanya lebih, jangan pelit-pelit sama rombongan, ya. Kok kemarin kami ada satu jamaah, Masya Allah, wong sugih dari Mariana, Bos Sawit, tiap malam traktirnya makan. Ayo Ustaz makan kebuli kita malam ini, laju siap.
sewakan nyawa. Pagi sore-sore, ayo Ustaz kita beli bukaan puasa. Kita bagi-bagi dengan jamaah. Dia stop depan pintu masjid itu. Kita membagi-bagikannya. Tiap hari duitnya banyak nih, lebih banyak dari dia berangkat haji tadi, umroh tadi. Masya Allah. Ini ya kalau yang begini, alhamdulillah. Ya kita nggak juga harus yang mau segitu Pak ya. Saya lihat di bulan Ramadan kemarin luar biasa pemandangan yang sangat indah. Meski pihak masjid sudah memberikan bukaan, tapi orang itu berlomba-lomba untuk memberikan bukaan. Saya lihat ada yang bawa madu Pak, botol ngasih untuk nyolet roti tadi Pak. Sama wadahnya, keliling ratusan uang dinjuk madu. Kan kalau dari pihak itunya enggak ada madunya Pak ya. Ada yang keliling bawa zaitun, keliling dia ngunjuk tigo-tigo. Ini luar biasa sekali. Yang berikutnya khidmatur rifaq, menolong rombongan, qadral istita'ah, semampunya, membantu satu rombongan. Wah ini juga jadi ujian Pak. Ada satu jamaah dari kampung pelosok, tidak pernah keluar desanya Pak. Kebon itu lah gawenya. Begitu berangkat kan, eskalator tidak pernah, naik lift tidak pernah. Mohon maaf ada sebagian jamaah justru menjadikan itu sebagai bulian, ejekan. Wong desa mencet main itu tidak bisa, mak mana kau nih? Nah, bukan seharusnya ditolong, dibantu. Ada macam-macam Pak ya namanya. Saya cukup banyak pengalamannya untuk masalah ini. Ada jamaah yang nggak bisa kena AC. Kalau kena AC pasti ke kamar mandi pengennya. Pernah kami mau iktikaf, masuk ke dalam masjid nyari tempat yang depan, Masya Allah sudah susah-susah dapatnya Pak. Pengen yang di depan, di saf pertama begitu. Baru duduk, Ustaz aku nak ke WC lah. Kalau sudah keluar, tidak pacak masuk lagi, lah susah. Tapi memang itu sunnahnya Nabi, khidmatul rifaq, membantu rombongan, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya, dibantu, ditolong bawaannya. Yang berikutnya hifdzul lisan, menjaga lisan. Oh ini karena kita yakin Mekah Madinah itu tempat yang mustajab Pak ya. Orang yang ada juga pengalaman sesampainya di Jakarta pulang 2 tahun lalu, ada jamaah, Ustadz pokoknya saya sampai di Indonesia, sampai rumah saya mau makan nasi padang seminggu full. Enggak kan? Loh kenapa Pak? Lah aku selama umroh enggak makan. Loh mana enggak makan? Iya aku memang kurus Pak, jadi turun berat badannya. Cuma makan roti Indomie di rumah. Dan saya ingat Pak, beliau ini termasuk yang mohon maaf di awal datang begitu nyicip makanan hotel, makanan apa cak ini katik rasonyo. Nah ndak rasonian sampai balik Pak. Percaya nggak percaya begitu itu mustajab itu Pak. Udah, makanya saya kalau bawa jamaah, Bu, nanti makanan meski nggak selera ngomong gue, enak ya alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti enak terus itu sampai akhir. Makan terus. Tapi begitu makan, beliau makan saya. Nah, nggak diambil sama Allah rasa itu. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Apalagi haji 40 hari. Kalau dia sampai kehilangan rasa itu gimana? Ya, hati-hati betul. Memang wajar kalau Bapak baca ayat yang berkaitan haji, rata-rata larangannya itu berkaitan dengan lisan. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Jangan debat, jangan berkata-kata kotor, jangan melakukan hal yang fasik. Ada saja Pak, ada saja. Namanya ngelihat tingkah laku orang dan sebagainya. Dijaga lisannya. Mungkin mohon maaf lagi umroh kesentuh dengan orang badannya bau misalnya. Itu kan mulut alangkah bau misalnya. Tahan. Maksudnya pancingan selama umroh haji itu untuk berkata yang itu besar sekali. Makanya pesan dari Allah pun demikian ya, pesannya pun demikian. Yang keringetnya, yang sikapnya, yang ya orang Indonesia ini wong sopan nian Pak ya. Kalau nak ngelewatin wong dia nepuk dulu pundaknya, pamit nih. Kalau wong sana kan tidak, buk tersepak gitu sini. Ya sabar Pak. Ya, sabar. Yang terakhir nanti kita lanjutkan pada karena 30 ini pacak sampai jam 8 kaki. Ghaddul basar, menjaga pandangan. Oh, ini juga luar biasa ujiannya. Karena banyak wanita cantik. Ya, wanita cantik, dempet-dempetan. Kalau enggak luar biasa, kalau enggak jaga mata. Justru lagi tawaf malah maksiat. Lagi tawaf dengan maksiat. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui juga dan kita ketahui. Selama ini kan kita dengar kalau pahala ibadah di Masjidil Haram dilipat gandakan berapa Pak? 100.000. Sebetulnya bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, dosanya juga 100.000 kali. Jadi kalau kita nyaci maki orang sekali itu sama saja mencaci maki dia 100.000 kali. Kalau kita melihat pandangan yang maksiat gini dan diniatkan sama dengan melakukan itu 100.000. Itulah mengapa ada alasan ya, disebutkan dalam beberapa buku sejarah kenapa sahabat-sahabat Nabi jarang yang tinggal di Mekah. Bapak kalau lihat jumlah sahabat Nabi yang di Mekah itu sedikit, gak banyak. Sisanya keluarga loh Pak. Pindah ke Syam, pindah kemana. Kenapa? Karena takut belum siap menanggung dosa 100.000 kali lipat. Besarnya besar, pahalanya besar, tapi dosanya juga besar. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Mungkin semoga yang hadir di sini insya Allah yang sudah haji, sudah umrah, kembali dipanggil Allah untuk jadi tamu Allah. Yang belum semoga juga segera menjadi tamu Allah, bisa haji, bisa umrah bersama keluarga yang disayangi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ibadah yang pertama setiap ibadah itu adalah ikhlas. Nah ini Ustaz, bagaimana proses kita untuk menumbuhkan setiap perbuatan yang baik itu ada ikhlas sampai kita mencapai ikhlas yang sesungguhnya, yang sesuai dengan harapan dan agama ini. Jadi belajar proses ikhlas ini. Kira-kira trik-trik yang harus kita lalui apa Pak? Ya. Ikhlas satu kata yang sangat mudah untuk diucapkan tapi luar biasa. Maka ada anjuran dari Nabi untuk terus memperbaharui niat. Kadang-kadang niatnya sudah bagus nih Pak, di tengah jalan berubah karena diperbaharui lagi, diperbaharui lagi karena memang godaannya luar biasa. Nah sekarang bagaimana menanamkan keikhlasan? Ikhlas itu apa sih? Definisinya ya salah satunya yang paling mungkin mudah untuk dipahami adalah
beribadah hanya karena Allah. Nah, berarti satu-satunya cara untuk bisa ikhlas adalah mengenal Allah. Karena kalau sudah kenal Allah, niat yang lain itu nggak ada harganya sama sekali. Yang kita tadi ibadah karena biar dipuji orang misalnya, ibadah biar diunjuk sesuatu sama orang. Ini semua manusia ini semua nggak ada nilainya sama sekali jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita mengenal Allah? Ya. Itu satu. Yang kedua, yang mungkin bisa ya, ini sebetulnya tujuannya juga untuk mengenal Allah. Mengamati kehidupan, Pak. Kalau kita ibadah karena ingin dipuji, biasanya dengan berjalannya waktu hidup kita akan mulai menyadari rupanya pujian manusia itu nggak ada arti. Ya. Kalau bahasanya Pak Anies Baswedan, dipuji nggak terbang, dihina tidak tumbang. Itu ikhlas namanya, Pak. Ya, dipuji nggak terbang, dihina tidak tumbang. Jadi pengurus masjid sudah bekerja keras bla bla, kate yang muji, ya biasa saja. Memang bukan pujian targetnya. Ya, malah dihina orang misalnya, gimana Bapak ini ngurus masjid? Ya juga nggak tumbang, lanjut saja selama itu bagus, bismillah. Ya, kecuali memang ada catatan dan ada bukti dan. Nah, di situ mulai kita menyadari, dan nanti insya Allah dengan berjalannya umur kita mulai menyadari Allah. Dan untungnya dalam syariat kita ini, Pak, kalau kita dulu pernah melakukan ibadah yang tidak ikhlas, kemudian kita sadar di akhir kehidupan, kemudian kita minta sama Allah, ya Allah maaf aku ya enggak, itu semua amal ibadah tetap dicatat baik. Maha rahmatnya Allah itu. Bayangkan itu, ibadah bertahun-tahun, mungkin dulu masih muda, masih niatnya belum jelas, begitu sudah tua, ya Allah dulu aku ibadah karena hajiku dulu, astagfirullahaladzim, insya Allah ibadah-ibadah tersebut akan menjadi ibadah yang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya terus jaddidu niyatikum, perbaharui terus niat-niat kita, perbaiki, perbaharui ya. Wallahu ta'ala alam, saya kira cukup ya pada kesempatan. Oh, Pak Ferdinand, silakan. Makasih Pak Ustaz. Dengan singkat Pak, bagaimana trik khusus bagi wanita atau perempuan yang tiba-tiba mengalami halangan atau haid atau sejenisnya? Terima kasih. Ini cukup detail ya masalah perempuan yang haid. Maka yang pertama saran kami, sebelum melakukan ibadah, konsultasi sama dokter apakah boleh ini tubuhnya termasuk yang cocok untuk menggunakan obat penghalang haid. Kalau kata dokternya aman, istilahnya tidak ada efek negatif, maka gunakan saja obat anti haid itu atau penghalang darah haid. Maka boleh, tidak ada masalah. Yang penting sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, kalau haidnya setelah ihram, nah ini yang jadi masalah. Ya, sudah ngambil ihram, sudah niat, pas nak tawaf, darahnya metu. Sedangkan nggak boleh tawaf dalam kondisi berhadas, berhalangan. Mak mana Ustaz? Salah satu triknya ya ini, sabar menunggu sampai haidnya selesai tapi tidak membatalkan ihramnya.
Ditunggu. Artinya selama berhari-hari itu ya silakan mandi tapi tidak pakai wewangian dan sebagainya. Dan kalau saya tidak tahu dalam dunia medis ada nggak yang bisa nyetop darah gitu spontan. Kalau bisa ada stop minum. Tapi sekali lagi pakai anjuran dokter. Ini karena soal medis ya kita pun. Kalau bisa langsung stop ya alhamdulillah, begitu berhenti. Ya. Nah yang lebih ini lagi, sudah mau pulang belum juga selesai umrohnya, darahnya masih metu. Nah, ini susah ini. Ada fatwa, salah satu fatwa, silahkan lakukan ibadahnya dengan menggunakan, mohon maaf, pampers dan penutup. Pokoknya dibersihkan, kemudian pakai pampers dan sebagainya, silahkan lakukan ibadah. Itu salah satu fatwa untuk yang mungkin paling ringan ya. Kalau enggak, udah mau pulang belum juga, nangis itu. Pernah saya terjadi seorang jamaah begitu nak berangkat umroh ibadah, pas jalan-jalan shoppingnya sehat ya Pak. Begitu mau ibadah umrohnya datang bulannya, sampai nak balik, nangis-nangis di rumah. Ya sudah, kami ambilkan fatwa itu. Silakan umroh, bersihkan, jalani. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.